Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi talassemia. Pengertian: talassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kekurangan protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Tahukah kamu penyakit talassemia? Talassemia termasuk penyakit keturunan langka. Talassemia terjadi saat produksi hemoglobin sedikit, terbentuk abnormal, serta berukuran sangat kecil. Jadi penyebab dari talassemia ini adalah produksi hemoglobin sedikit atau bentuknya yang abnormal serta berukuran sangat kecil. Gejala talassemia yang pertama, anemia berat, kulit kekuningan dan pucat, sakit dada dan sesak nafas, cacat serta kelainan tulang, terutama tulang wajah, kelelahan berlebih. Yang keenam, ada perut membengkak, urin berwarna gelap, telapak tangan dan kaki dingin, detak jantung tidak teratur dan cenderung cepat, mudah terserang infeksi. Lalu ini ada beberapa gejala dari talassemia yang lainnya juga. Ada sesak nafas, ada mukanya itu pucat, denyut jantung menjadi cepat, pusing yang berputar gitu ya, dan perubahan bentuk kepala. Cara mengetahui bahwa seseorang menyandang talassemia itu yang pertama, memiliki riwayat keluarga dengan talassemia atau transfusi berulang, karena talassemia adalah penyakit turunan atau gen ya. Yang kedua, gejalanya bervariasi. Yang paling sering diketemui adalah pucat dan lemas akibat anemia, karena tadi kan produksi dari hemoglobinnya itu kan menurun. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa berdasarkan gejalanya talassemia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu talassemia minor atau trait atau pembawa sifat. Yang kedua, talassemia intermedia dan talassemia mayor. Itu nanti. Yang keempat, melalui pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Hb yang rendah, kadar mcg dan mch yang rendah, hasil analisis yang Hb yang abnormal. Pemeriksaan genetik dilakukan melalui pemeriksaan DNA karena ini dapat menurun gitu ya. Apakah talassemia dapat disembuhkan? Hingga saat ini penyakit ini belum dapat disembuhkan dan memiliki komplikasi yang banyak. Pasien talassemia mayor membutuhkan transfusi rutin seumur hidupnya agar dapat hidup dan beraktivitas secara normal. Selain transfusi darah, mereka juga harus mengonsumsi obat khusus setiap harinya untuk membantu mengeluarkan zat besi yang berlebihan dalam tubuh akibat transfusi darah rutin tersebut atau kalasi besi. Pengobatannya ya untuk talassemia itu bisa pakai cangkok sumsum tulang, terapi sel punca, dan terapi genetik lainnya. Tetapi saat ini masih sangat mahal, masih dalam penelitian juga, dan belum dapat dilakukan di Indonesia untuk pengobatannya ini. Ini ya, terlihat perbedaan dari sel darah orang normal dan sel darah orang yang terkena penyakit talassemia. Dari jumlahnya yang terlihat jelas, jumlah dari sel darah normal
Yang merah ini sel darah merah, yang agak kuning ini platelet, dan yang putih-putih ini sel darah putih. Jumlahnya yang sel darah normal itu sel darah merahnya banyak, sedangkan yang talasemia itu sedikit dibanding yang normal. Lalu dilihat dari bentuknya juga berbeda ya. Sel darah merah orang normal itu bentuknya adalah bulat sempurna, sedangkan yang mengidap talasemia itu agak tidak beraturan, bulatnya tidak beraturan itu. Sehingga ini tidak. Lalu kita lanjut ke patofisiologi talasemia beta. Eritrosit mengandung Hb dan pada globin terdapat penurunan produksi rantai beta sehingga terjadi produksi berlebih rantai A, sehingga rantai A yang berlebihan berpresipitasi pada prekursor SDM di sumsum tulang dan sel progenitor darah tepi. Presipitasi tersebut menimbulkan gangguan pematangan prekursor eritroid, eritropoiesis, inefektif, dan juga gangguan terhadap fungsi organ, sehingga timbullah anemia. Anemia yang lebih lanjut akan mendorong proliferasi eritroid sehingga terjadi ekspansi sumsum tulang, menyebabkan deformitas skeletal, gangguan pertumbuhan dan metabolisme. Kemudian hiperplasia sumsum tulang meningkatkan absorpsi dan muatan besi. Muatan besi berlebih akan tertimbun di berbagai organ, maka terjadi kerusakan berbagai organ. Dapat terjadi kematian bila muatan besi berlebih tidak segera dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.